ada kesempatan kita buat kumpul ya sekalian ngobrol-ngobrol santai, ngobrol pagi-pagi sama ngopi. Cuma perkenalan dulu, kayak enak ya. Perkenalkan. Oke, kalau saya mesti wis ngerti ya siapa. ya kan aku nih sampe Sopo sing anu terus. Yang sebelah saya bisa dikenalkan siapa sih Mas Iki? Oke, perkenalkan banyak orang manggil aku Asep. Asep. Cuman ada yang manggil Vian, ada yang manggil Asep gitu kan. Ono tamu dulu. Oh iya maaf. Monggo kita diakali. Ada iklan guys. Apa ya, maksudnya untuk sekarang aku interest di Janus. Yang dulunya aku juga pernah bikin bikin usaha juga, namanya kedai Joni juga. Terus habis itu ya masih vakum juga. Terus mungkin itu nanti bisa jadi tema kita obrolan itu masih gimana apa sih yang harus dihindari kayak gitu. Oke. Yang poinnya sebenarnya Mas Asep ini sudah banyak pengalaman di perkopian. Mulai dari dulu Hatiku gak enak. cuma yang mau kita angkat di sini nanti ada beberapa hal, yaitu yang pertama di dunia yang semakin jadi Semakin panas. perkopian ya kayak banyaknya kedai kopi, warung kopi, kopi shop apa kopi shop apa? Kopi shop. Iki mbek nyabun. Nah, terus terjadi apa ya? Kayak ono sing wapi, ono sing rokok api, ono sing api titik. Ya kan? Makin banyaknya itu menjadikan orang itu melihat dunia kopi itu seakan-akan wah, gitu. Kopi, bisnis kopi. Sangar iki kerja kopi kan. Lah, di balik itu semua kan enggak mudah kita melihatnya, Mas. Nah, ini yang mau kita obrolkan ini ya seputaran itu. Nah, kalau orang-orang melihat tuh kopi itu dengan bergelimangnya, sebenarnya di dalamnya melihat adanya gejolak ini, ada yang sebenarnya apa ya, ono sing apik, ono sing biasa, sebuah yang timpang ya, timpang. Menurut Mas Asep ini apa sih asine? Sebenarnya kalau menurutku Mas ya, di tren 2 tahun ke belakang mungkin sama ke depannya itu kopi itu jadi semacam dari tagline ya, semacam dari kalau dulu mungkin orang sih nguatno tentang F&B lah. Bisnis food and beverage gitu ya. Bisnis kafe gitu ya. Bisnis ya dulu ya. Terus sama kopi gitu. Jadi kalau mungkin tahun-tahun dulu, tahun di bawah 2015-an mungkin itu kopi sama kafe itu masih dibedakan secara psikologisnya, secara tagline-nya. Cuman untuk sekarang trennya kafetaria itu sudah merangkul bahwa dia adalah kedai kopi. Padahal yang di dalamnya pun nggak melulu tentang kopi. Tapi karena sering kita ngomong kopi itu akhirnya jadi kayak psikologis aja kita ngopi padahal itu tempatnya kafe. Akhirnya semua orang itu nabrak bahwa konsep jualan minuman itu kopi. Gitu ya kan. Maksudnya kayak ada kedai kopi yang sebenarnya dia jual apa itu namanya nggak hanya konsen terhadap kopinya gitu loh, tapi ada menu-menu yang lain. Tapi mereka mengenalkan kepada market bahwa dia adalah kafe atau kopi gitu, kedai kopi atau kafe gitu loh. Sebenarnya banyak sih. Akhirnya kan ngarah ke sini bahwa seolah-olah di mata market yang luas itu ya buka kafe itu konsennya pada kopi gitu loh. Iya kan. Akhirnya yang diangkat pun kopi. Iya, kopi gitu loh. Padahal sebenarnya ada pemisahan gitu sih. Maksudnya antara kedai kopi yang mau konsen sama kopinya atau pola F&B yang lebih banyak gitu, kayak non kopinya, terus
apa itu menu-menu model yang komplek lah. iya lebih kompleks itu. Jadi kalau beberapa tahun yang lalu kita bilang kopi shop itu ya kopi dong. Ya. Kalau sekarang itu orang mau buka kafe gitu ya, Mas aku pengen usaha nih, kafe gitu ya. Kepikirannya bukan di non kopinya juga, akhirnya kopinya. Iya. Kopi. Aku nyari barista loh, tapi ketika barista itu ada, waduh Mas, aku kopi. iya, maksudnya pasar gue sebenarnya gak enak. Nah, lalu kayak gitu tuh sering terjadi karena secara global isu globalnya adalah kopi. Lebih ke pemahaman tentang apa itu kopi shop, kafe, restoran itu anu ya masih apa ya blur lah Iya. Dulu kalau di Bali itu inget gak sih Haji Putra? tahu Ya, semisal kayak gitu ya. Dulu kita ngomongnya ayo nang Haji, ayo nyangkruk nang di nang Ketan Legenda, nang Haji Putra gitu. Untuk sekarang mungkin ayo ngopi. Iya, apa ya kuatnya psikologisnya itu bahwa ya untuk sebuah ajakan aja kita ngomongnya kopi. Akhirnya seolah-olah bahwa bikin kafe atau apa itu ya harus paham sama kopinya dulu. lebih detail sebenarnya kalau main di kopinya ya. Cuma semua kalau sekarang udah kayak diincludekan kalau Yonggenun itu kedai kopi, Iya. coffee shop. Padahal kalau dilihat dari apa pemahaman ataupun lebih luasnya untuk kesananya masih jauh. Terus di apa kalau sekarang kan banyak coffee shop, kita bilangnya coffee shop lah ya, kalau lebih tren ya, coffee shop, cafe atau coffee shop itu gila-gilaan tentang wah mesin grinder, mesin roasting. Padahal sebenarnya di situ ya enggak itu banget gitu. Apa ya? Lebih ke ya tadi lebih ternyata yang di situ pasarnya nggak di situ. Nah, kayak gitu. Nah ini bersangkutan dengan beberapa teman-teman yang kemarin sering datang ke sini. Wah saya jelek ya seperti itu. Nah kalau melihat potensi terus juga lingkup masyarakat yang ada sebenarnya itu menjadi poin utama untuk membuka kopi shop ataupun kedai kopi itu harus baristanya harus yang sebenarnya Profesional barista sebenarnya itu apa harus seperti itu ataukah menyesuaikan kebutuhan sih sebenarnya? Kalau aku ya Mas, mungkin aku bisa menyarankan sebenarnya ketika kita bilang kopi gitu ya, misalnya ada kepengen yang buka kopi atau apa, paling nggak itu apa ya, tahu dulu sih gimana proses dari kopi itu sendiri gitu loh. Maksudnya, semisal nih aku pengen kayak tadi ceritanya kan gini. Dia pengen buka kedai kopi tapi minder dulu nih karena lihat beberapa equipment di luar sana gila-gila gitu ya. Nah itu sebenarnya equipment itu diperlukan memang kalau dibutuhkan. Kalau saya sih dari pemilihan aku pengen track di mana nih, pengen track 125 cc, 500 cc. Nah itu akhirnya kan membutuhkan equipment tambahan toh Mas. Betul. Jadi maksud aku yang pertama itu harus tahu dulu saya nanti ini mau jalan di arah yang mana gitu dengan modal pasti ya semuanya berarti butuh modal. Kalau misalnya modal itu sebuah materi yang cukup, misalnya keuangan yang bagus, terus habis itu ada apa ya, ada bisnis atau ada apa save money buat ketika mungkin ini tidak jalannya, itu bukan jadi kayak gitulah. Atau memang aku memasrahkan semuanya itu dari potensi diri. Nah akhirnya dengan kalau biasanya gini Mas, kalau misalnya teman-teman yang kekurangan dana istilahnya mungkin menurutku apa ya, lebih banyak di passionnya gitu ya, ya kuatin sisi artisannya kalau saranku. Jadi maksudku dari pengalamannya, dari lebih banyak memahami apa sih yang dibutuhkan orang-orang di sekitar itu. Contoh nih misalnya katakanlah kita buka di mana ya, di Cangar lah misalnya kita buka di Cangar sing jauh dari perkotaan nih gitu. Nah berarti kan pengenalan dulu nih sama lingkungan di situ kayak gimana. Otomatis kan
misalnya katakanlah aku punya uang banyak pun nggak perlu aku beli equipment seperti itu. Jadi harus tahu tracknya dulu sih mas. Belajar untuk mengenal aku mau jualan yang seperti apa, aku mau dibutuhkan. Contoh nih kalau misalnya flow-nya udah kenceng banget, aku punya tempat sing gede gitu ya. Aku punya tempat sing gede, otomatis kan membutuhkan biaya yang lebih besar daripada tempat kecil ya kan. Harapannya semua pasti rame dong. Iya kan, semua itu kalau misalnya usaha ya pastinya rame, balik modalnya cepet lah istilah kayak gitu ya. Nah dari potensi itu pun kita harus lihat gitu loh, maksudnya kalau misalnya targetnya kita rame berarti kan paling nggak optimal dong. Ya kan, apa yang harus dioptimalkan ya, misal nih dari makanannya, dari tempatnya ada pilihan sih, ada mau mempercantik tempatnya dulu untuk menarik perhatian nih. Misal aku tak bikin cantik gitu dengan alat yang sederhana supaya orang masuk dulu suka sama tempatnya dulu baru memperbaiki kualitasnya ya istilah kayak gitu. Tempat kecil nih dengan potensi yang flow-nya nggak terlalu kencang, otomatis kuantitasnya juga nggak terlalu banyak, akhirnya dia ngambil aku dari segi kualitas lah. Dari segi kualitas itu maksudnya dari kopinya, dari apa ya, konten yang mau dibuat, konsep yang mau dibuat, misalnya lebih ke seduhan yang lebih menarik. Contoh nih misalnya di kedaiku dengan alat yang sederhana tapi pengalaman dari gelasnya berbeda akan menghasilkan sebuah rasa yang berbeda. Nah mungkin itu kan sebuah perhatian ya untuk market di luar sana. Jadi seolah-olah bahwa jadi meskipun kecil tapi nyelkit gitu. Nah kalau saranku sih untuk mengenal sebuah itu ya harus kenal di dalam industri kopinya dulu. Ibaratnya kalau dananya, soalnya kayak modal itu memang benar-benar apa? Ya dalam tanda kutip ya. merit ataupun yang Ngepres lah, ada istilahnya. ya ngepres itu yang ditembak jangan sektor yang terlalu membutuhkan dana banyak dulu gitu ya. Jadi lebih ke kayak personalnya dulu, ya, mengenal karakter dari apa sih yang mau ditonjolkan di situ gitu. Jadi kalau aku sih kalau misalnya materinya memang angen-angen itu ya, angen-angen itu kan pengennya goalsnya itu misal nih Starbucks gitu ya, misal nih yang orang banyak orang tahu Starbucks kan. Terus aku nggak punya nih dana segede itu dan nggak mampu ya kayak gitu ya. Nah modalnya tetap harus besar, tapi bukan uang. Maksud aku modalnya itu harus besar itu misal nih semangatnya, terus knowledge-nya ya kan, ilmunya istilahnya, terus personal brandingnya. Jadi modal itu harus besar memang mas, tapi nggak melulu tentang uang. Jadi maksud aku modal itu secara ininya kan banyak kan mas, maksudnya menggali potensi istilahnya ono ae yo. Aku mas kok iso rame yo. Wah, aku ini modal nekat mas, berarti nekatnya gede. Istilahnya kayak ngono tok ae yo. Dia ngomongno modal lho, aku modal nekat mas. Berarti kan nekatnya gede istilahnya kayak gitu. Ketika aku gak ro apa-apa mas, tapi kok rame. Ternyata equipment ini bagus-bagus nih, tempatnya menarik gitu kan. Belum membutuhkan prestis ya. Itu kan modalnya berarti uangnya pasti. Jadi menurut aku ada modal itu pasti gitu. Cuman yang harus dipahami teman-teman bahwa sebenarnya modal itu nggak hanya tentang uang. Gitu. Kalau memang dikasih rezekinya bagus gitu untuk mengawali sebuah bisnis kopi, ya kan, manfaatkan itu, ya kan, bikin secantik mungkin, bikin sebagus mungkin, bikin sebuah kultur yang menarik, ya kan. Kalau misalnya emang nggak tahu sama kopi, ya cari orang yang berpengalaman di situ. Nah, untuk yang nggak punya modal materi yang terlalu besar, saranku buat nguatin di situ. Jadi memang sebelum melangkah dengan silau dengan keadaan yang ada di sekitar, itu memang baiknya kita menggali potensi diri itu sejauh apa sih gitu. Ini loh mas, sederhananya ya. Kita butuh kopi sama air, entah itu airnya panas, airnya Cleo, airnya PDAM lah sembarang, yang penting itu air. Mereka bertemu ya kan, istilahnya kayak gitu kan. Itu kan AKT dulu nih. Nah kayak mesin espresso lah itu kan faktor yang variabel yang lebih luas lagi. Jadi kalau misalnya teman-teman misalnya nggak punya modal yang banyak, aku nggak iso katanya buka kedai kopi nggak ada mesin bingung kayak gitu. Nah kalau aku sih lebih lebih masuk ke dalam lagi bahwa
apa sih kopi itu gitu. Jadi ben tahu nih, semisal nih ternyata jangankan gitu ya, jangankan kita ngomongnya di market cafe gitu ya, jualan roast bean, terus jual beli green bean ya, itu kan termasuk bisnis kopi juga. Iya kan? Ya, Kopi itu gak mek biji tok ambek wedang. Iya. Iso karena kita mencintai sing dodol. Atau kita mencintai tatanan coffee shopnya. Benar. Yang paling sederhana, aku sama TB ya, coba bikin merchandise dari kopi yang nggak kopi banget gitu. Itu ada peluang gitu loh. Cuman kan maksud aku dari situ kan aku akhirnya kenal loh, maksudnya apa sih yang disuka sama orang-orang kopi ini di luar kopinya. Nah hal-hal itu kan butuh mas, butuh waktu yang lebih banyak untuk masuk di dalam dunia kopian. Kalau misalnya emang dananya enggak, kalau dananya besar, tinggal ngambil orang-orang yang paham sama itu. Dan menurutku aku dikasih kasih wejangan sama seniorku juga bilang bahwa saya tipikal orang yang percaya dengan kemampuan yang, jadi kalau misalnya gini ya, kalau misalnya emang materi itu banyak, materi itu mencukupi untuk membentuk sebuah coffee shop gitu ya, Kenapa enggak? cepat ramai, cepat dikenal, mungkin langsung banyak orang yang tahu gitu ya. Kalau misalnya itu dari segi materinya, kalau misalnya emang nggak punya materi untuk mencapai itu, kan ya sama aja, butuh waktu ya kan istilahnya. Kecil untuk pengen dikenal banyak dengan modal modal materi yang sedikit, tapi kan apa ya, bukan jadi pemata buat tidak bisa. Jadi kayak kita memaksimalkan kalau memang dari sisi pendanaan itu mencukupi, ya benar-benar diperhitungkan dari sisi manajemennya ya lebih ya, tadi kayak mengambil perekrutan personil yang akan ada di situ, strategi. Terus kalau memang terbatas, dalam artian terbatas ini dalam tanda kutip pendanaannya, itu bukan berarti kita nggak bisa bersaing. Benar. Nah, masih ada potensi yang bisa dikembangkan lewat tadi semangat, ya, misalnya sabar, kayak gitu. Nah, Soalnya yang paling susah itu kadang mas, kayak yang godaannya itu konsistensinya mas. Konsistensi dari yang sesuatu hal yang kecil itu kan butuh effort yang besar toh. Maksudnya dikuatin dulu itu. Jadi semisal nih kita buka dengan keyakinan yang tinggi, tapi dalam kurun waktu 6 bulan persaingannya di luar sana itu gila-gila. Seolah-olah bahwa semua aku ini nggak iso ini ya apa. Nah itu pun sebenarnya kan kalaupun ceritanya apa ya, di sisi lain modal itu tadi berarti kan kecil, modal yakinnya, modal apa ya, potensi dari dirinya itu kan kecil berarti kan. Ya nggak boleh marah kalau di luar sana itu kebetulan yang lebih gila lagi gitu loh. Jadi kalau aku sih iya mas, kalau aku sih untuk teman-teman yang pengen masuk di dunia bisnis F&B terutama di kopi gitu ya, pahami dulu dari kekurangannya apa. Kalau memang ini nggak bisa dikerjakan lewat materinya, misalnya dikuatin di segi apa, mungkin kerja dulu semisal cari pengalaman, lebih kenal dari gimana sih proses kopi itu, apakah ada peluang di sana. Contoh nih, aku pengen buka kedai kopi, sabar dulu. Kalau memang menurut secara intuisinya itu aku yakin nggak ya dodolan gitu. Lihat dulu, misalnya kerja dulu, part time dulu, atau ikut proses dulu, misalnya dari hulu hilirnya. Misalnya, oh ternyata ada peluang, aku nyoba sebelum aku jualan minuman, aku tak jualan bahannya. Semisal seperti itu. Jadi lebih Mengenali market dulu sih. Lebih dari level yang paling kecil dulu ya. Berarti nggak langsung, soalnya kan kebanyakan itu memang kebanyakan ini ya, itu kayak silau merawat, waduh gigi ya. Ternyata sebulan rame opening karena teman-temannya yang datang, bulan kedua rodok slow, bulan ketiga, bulan keempat bingung bayar nih operasional ya. Itu ya udah. Ini pun apa ya, kalau kita ngomong konsep banyak mas. Oh itu belum, nanti. Oh nanti. Ada, memang ada nanti.
Oke, di situ tadi ada pertanyaan selanjutnya Mas. Ini masih satu jalur, tapi nanti bisa langsung disikat aja. Sebenarnya nih ya, kalau melihat seperti cerita pengalaman tadi, modal utama untuk masuk dunia perkopian dalam artian di situ membuka usaha di dunia kopi itu apa sih Mas? Modal utama nih. Tadi sempat disinggung sih sebenarnya, cuma yang lebih modalnya, nah itu apa? Kalau aku sih secara balik lagi ya, secara ini personal dulu. Kalau aku misalnya katakanlah mau buka usaha gitu ya, aku belajar untuk mengenali kekurangan diriku sendiri awalnya. Jadi semisal kalau misalnya aku pengen buka kedai kopi, terus aku nggak tahu kopi, gitu ya, mungkin aku cross line, aku akan dagang yang lain untuk menabung, dan ketika aku dapat uang itu tadi, aku manggil Mas Amir misalnya, karena aku nggak tahu kopi, dan akhirnya waktu itu nggak apa ya Mas, nggak sia-sia gitu. Jadi ketika aku buka itu semuanya ada siap. Jadi kalau aku sih lebih pengenalan kekurangan kita dulu, di apanya dulu gitu. Modal utamanya ya sadar diri dulu, personal dulu. Nah, kalau aku model mungkin kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya aku nggak tahu kopi tapi aku pingin buka bisnis iki, pingin kayaknya menarik gitu ya, mungkin kayaknya menarik ya jualan kopi itu, tapi aku gak bisa bikin kopi nih, gitu kan. Ketambahan lagi misalnya aku juga nggak ada dana, ya apa ya misalnya kayak katakanlah kayak gitu, komplek ya misalnya, permasalahannya kayak ngono ya. Jadi mungkin aku akan apa ya, mencari modalnya bukan dari bukanya, tapi bukan dari buka kopinya ya, tapi dengan sub yang lain, cross yang lain misalnya. Aku tak ada cerita ya, aku tak kerja di bank dulu. Ini ada, jadi teman salah satu dulu dia buka angkringan, terus habis itu tutup karena nggak jalan, nggak tahu gimana caranya jualan F&B, mungkin marketnya apa dia nggak tahu, akhirnya tutup angkringan itu. Terus dia kerja di bank nih. Nah, kerja di bank, selama dia kerja di bank, dia mengumpulkan pundi-pundi materi tadi, nabung tadi. Ketika udah siap gitu, dia langsung gandeng orang yang paham tentang kopian. Nah mungkin itu jalan hal yang menarik sih, solusi yang menarik kan. Akhirnya sabar itu tadi kan jadi jawabannya juga kan. Nah, maksudnya ketika memang aku nggak tahu ya usahakan cari orang yang benar-benar paham tentang itu. Belajar dulu. Kalau dari Mas Amir mungkin Mas Amir banyak pengalaman juga. Pengalaman master ini. Ya baca. Soalnya Mas Amir ini juga banyak juga, maksudnya yang sharing dan bantu buat. Nah ini mantap. Anak mantap. Mantap. Gimana Mas Amir? Ya tadi nyambung. Waduh. Apa ya? Modal utama untuk masuk dunia perkopian dan membuka bisnis kopi itu sebenarnya modal utamanya apa sih? Kalau menurut Bapak Amir, Bapaknya Mak pun. ya kenalin ini Mas Amir. Halo. Apa nih guys? Ya ngomong ngadep aku aja. Ngadep Habib. Menurutku sih, campur ya. Oh, iya. Santai. Menurutku ya apa ya, modal utama sih ya yakin ya. Oke, siap. Modal yakin. Karena kan semakin ke depan ini kan kayak industri kopi, pertama kayak kafe, kedai atau apa ya? Kekinian. Kopian lah. Yang kayak gini kan, kan marak banget lah. Apa ya, tren lah istilahnya, tren. Tapi kan nggak tren ini akan tergerus dengan sendirinya gitu loh. Kayak contohnya kan kemarin ikan, terus eporbia, terus kelemahan cinta kan kayak gitu kan. Sekarang Monstera. Monstera. Jangan sebut merek enggak. Tumbuhan. Jangan sebut merek. Itu kan maksudnya. Kalau kembali lagi ke apa ya, konsep awal kita mau apa sih gitu loh. Jadi kita sebelum melakukan itu enggak gara-gara apa ya, lagi booming kita bikin lagi gitu. Enggak. Kan ada kan dua tipe, kalau aku sih pribadi ada dua tipe orang, itu memang bisnis atau sekedar cuma ikut tren. Oke. Jadi kalau pembisnis ya
Dia sekedar ikut tren. Katakan lagi tren kopi nih, dia sikat kopi. Karena masalah ada modal gitu loh. Karena kayak kita kan udah passion kita gitu loh. Beda jalur. Kalau udah passion terus diimbangi dengan modal, ya insya Allah gila gitu loh. Tinggal apa ya? Tinggal membangun kultur atau apa sih yang rigid di situ gitu. Kalau pembisnis yang rata-rata selama ini kayak teman-teman itu lagi hype ini dia sikat ini. Kalau misalkan satu tempat, ya kan, satu tempat dia sekarang buka sate nih, lagi hype sate. Terus satenya kok sekarang udah turun. Nah, sekarang lagi apa? Katakan bunga. Udah dia sikat rolling gitu. Dia kan kayak subsidi apa? Silang gitu sih. Nggak cuma di Subsidi satu, lulus. nggak cuma di satu project gitu. Sama Ya sebenarnya. kalau aku gitu sih gitu. Jadi aku ada pengalaman baru-baru ini juga ada pengalaman kayak gini. Orangnya bisnis soto ceritanya itu, soto lumayan banyak cabangnya. Terus ketika lihat apa tren yang sekarang kopi gitu ya, dia bisa buka soto ya kan. Tapi dia bijak untuk memilih orang yang punya pengalaman di bidang itu. Akhirnya nun sewu nih, semisal dia meminta apa itu namanya, tolong ambil aku, mas aku pengen buka kedai kopi gini. Nah, orang yang punya modal aja tahu kekurangannya dia. Maksud aku, orang yang berkecukupan saja, dia ketika pengen buka kedai kopi, dia memahami kekurangan dia. Akhirnya dengan pilihan, ya wis aku tak ya, nah memang seniorku bilang seperti itu juga. Jadi lebih baik memberikan kesempatan sama orang yang memang benar-benar paham. Kalau kita emang nggak tahu gitu loh. Jangan takutnya seolah-olah saya punya uang, bisnis kopi ini gampang. Pokoknya kedai wapi, alatnya sewangar ini itu belum tentu bro. Maksud aku banyak juga yang seperti itu. Trennya sekarang kayak gitu ya. Kilos lagi. Luas lah. Lima ya. Kalau nyebut merek. Iya, soalnya melalui proses editing. Kok tak? Jadi gitu Balik lagi mas. gitu ya. Kalau aku inget Mas Peso ayo dulu, ini serius ini. Ketika Mas Peso dulu ngawalin Van Hoven ya kan. Terus habis itu, apa sih Van Hoven? Kopi gitu ya. Terus ditambahi ambek Mas Peso satu produk guys yang iku bikin booming. Apa ya? Gunung Biru. Iku jadi apa ya, jadi hal sing bikin kita tertarik ngono lho. Mas Peso pada waktu itu tidak mengawali dengan glamornya. Pada waktu itu Mas Peso juga kan jelas paham toh kopi itu kayak gimana. Tapi Mas Peso bikin satu pematik bahwa di Van Hoven ono Gunung Biru. Nah itu pun jadi pusat perhatian. Akhirnya orang itu kayak nggak mandang bahwa aku nang Mas Peso kudu oleh espresso sing waduh gawe sakmene anu enggak. Mereka akan tertarik terhadap Gunung Biru itu tadi. Produk andalan itu tadi. Berarti kan apa effort modalnya Mas Peso? Teko dhek dhewe kan sampai nemokno Gunung Biru iku mang ngono lho istilahnya. Meskipun nun saya bener enggak Mas? Gunung Biru itu secara lahan bukan punya Mas Peso. Betul. Iya kan? Betul. Akhirnya kan effortnya yang ditambahkan. Maksudnya Ada. Berarti Tapi tak punya. berarti itu ya, kembali lagi kalau bisnis F&B itu sebenarnya masuk dunia kreatif ya. iya, masuk inovasi sih, inovasi lebih tepatnya. Soalnya kita itu sebenarnya jasa, Bri. Kalau secara tidak langsung itu sebenarnya kita itu jasa. Jasa itu maksud aku ya contoh hospitality itu adalah jasa, melayani ya kan. Terus kita bikin kopi lah segala macam apa yang dia pengen itu termasuk profesi yang di bidang jasa sih menurutku sih ya. Ya banyak definisi sih. Sektor pariwisata juga masuk loh. Masuk juga ya. Servis jasa. Jadi kalau misalnya teman-teman di luar sana yang punya modal gede secara materi, terus habis itu pengen buka kedai karena menurut ini peluang, iya memang peluang. Bisnis kopi maksudku masih kalau sih kalau kemarin ada podcast yang bilang kenaikan kopi itu masih 5%, berarti kan itu sih gila ya potensi gitu. Jadi kenali dulu kekurangan diri sendiri sebelum memulai usaha. Orang yang kaya aja, maksud aku gimana? Orang yang berkecukupan dana aja, ketika dia lihat tren bahwa peluang bisnis kopi itu menarik,
mereka membutuhkan orang-orang yang paham di situ gitu loh. Syaratnya Itu pun yang punya materi loh mas gitu loh. Nah sedangkan mungkin kalau nun sewu ya di sisi lain ceritanya ada materinya pas-pasan gitu ya yang harus dibesarkan ya dirinya sendiri dulu, potensi dirinya sendiri dulu, modalnya dari itu misalnya pengalamannya ya kan, agar nanti kalau misalnya dia jalan dia nggak terlalu mubazir untuk membeli sesuatu semisal lebih terperinci lah. bener terus dia mempelajari marketnya kayak gimana itu sih mas. Kalau Mas Amir gimana? Kan tadi tadi tanya modal utamanya apa? Ya, modal utamanya apa? Tapi apa? Lebih ke pengalaman di apa? Jalan-jalan ke sana-sana ya. Nah, ini kalau dari Mas Amir sendiri modal utama untuk masuk dunia kopi dan buka usaha kopi itu apa? Modal utamanya itu loh. Kalau mau masuk di dunia kopi kan aku dulu pertama kenal Mas Amir itu kalau nggak salah itu di Ruang Seduh. Ya kan? Pertama konsep sih. Yang pertama konsep ya. Kalau konsep Konsepnya lingkupnya apa mas? Konsep itu konsep atau gagasan ya itu kan adalah modal dari dirinya dulu. Oh gitu ya Ya, maksud aku yang aku tadi katakan modal non materi itu tadi ya banyak. Termasuk itu, Nah, ya. Kalau diuangkan ya jadi uangnya juga banyak. Ya kan istilahnya kayak gitu kan. Konsep itu lah pemikiran ya. Iya, iya, jadi iya. menurutku itu juga modal. Betul. Nah, mungkin maksud Mas Amir itu yang dimaksud konsep itu bahwa gagasannya seperti apa? Ya begitu. Jawabnya apa? Iya. Betul. Konsep bisnisnya seperti Ya. apa? Dilanjut Pak Amir. biasanya gitu. Deh, namanya Mas Erli. Rian. Ya, habis ini dipanggil after. Jadi lebih ke apa? Habis ini balik saya. Berarti modal utama memang Ya. konsep. Konsep terus apa tujuan kita gitu. Tujuan kita kan apa cuma apa ya cuma sekedar kita jualan atau apa sih? Kan kebanyakan gitu maksudnya dia Ya. jualan terus profit gitu kan terus misalkan kita nih pakai sewa investor nah kita cuma ambil BP nya kayak apa gitu cuma adanya apa ya adanya pasti tempat terus kayak edukasi itu kan perlu kan tempat mungkin langsung include dengan apa ya dengan kayak kesan tadi kan kalau kayak edukasi kan jangka panjang banget ya makanya kita edukasi katakan orang sekarang kan nggak tahu single origin itu apa sih kopi kok kecut rek Sampai sekarang masih nah belum itu tahu sih ya kan apalagi nggak banyak orang yang tahu gitu loh yang tahu kan mindsetnya teman-teman di ya kopi pahit gitu. Nah sebenarnya kan Arabica Robusta udah beda dari segi rasa. Terus kayak ini kan termasuk edukasi lah. Oke. Soalnya kan apa sih yang kamu Mau bisa apa ya? Bisa berikan kepada customermu value atau apa gitu. Tapi aku lebih penting ke situ supaya ada secara bisnis dan juga secara apa ya edukasi ada semua lah. sebenarnya itu passion dari Mas Amir. Jangan sih kan itu menimbulkan repeat order Menimbulkan pundi-pundi. Pundi-pundi cuan itu pundi-pundi amal Ya, sama supaya kita cepat kaya. tema yang pertama sampai sekarang itu berurutan sebenarnya. Jawabannya pun juga agak yang terlalu apa? soalnya gini sih mas, kalau aku bukan background dari pebisnis, maksudnya bukan dari manajemen atau apa ya mungkin kalau mas besok nanti sharing sama orang-orang yang diawali dari situ ya mungkin beda lagi cerita ya kan cuman aku sama teman-teman yang di sini mungkin belajar dari pengalaman lapangan, lebih tepatnya mungkin di lapangan itu dulu keber jadi karyawan istilahnya ngono ya ngono golek potensi apa sih yang mungkin bisa jadi peluang di kopi ini. Contoh kayak Mas Beso tadi, Gunung Biru aja itu sudah jadi pematik untuk mencari perhatian customer dari pasar kayak gitu. Bukan dari segi hitungan apa kayak gini-gini. Nah, mungkin kayak kata Mas Amir tadi banyak yang melewati fase apa ya tes market atau tes lapangan itu tadi langsung digeber sama manajemen investor misalnya katakanlah oh nanti BP-nya sekian
ininya sekian ini gimana ini namun beda-beda sih. Dan itu ada yang berhasil memang ada yang berhasil, jadi semua jalan itu tidak disalahkan sih, cuman menurutku ya itu tadi tinggal kita pasnya ini di mana sih gitu. Dari ya itu tadi kalau menurutku ya, mengenali kekurangan dan kelebihan diri dulu. Kekurangannya dipacu lagi biar nggak kurang ya kan. Yang udah kelebihan Di setting supaya gak melambang. Iya. Belambang. nah dari tadi kita ngomong tentang konsep. Sebenarnya aku menanyakan ya, penting nggak sih konsep, penting mana konsep sama menu? Jadi beda ya, penting mana sih konsep sama menu? Kalau aku ya, Wah, itu. kalau aku dua-duanya penting. Karena kalau ada konsep, nggak ada menu, kita nggak jualan bro. Nah, Pelan konsep kan. Kan di galeri konsep. Iku Mas Amir. Kau saja di konsep ono, menu ono. dan juga Botol kan. idealis. Kalau aku gini mas, semisal nih ya, aku ibaratkan itu menu itu adalah tangan. Konsep itu adalah hati. Terus sama, idealis itu adalah hati. Konsep itu adalah pemikiran. Kalau cuman ada mikir sama hati tok, gak ono menu nih, kamu gak akan gerak. Kamu gak akan tahu permasalahanmu di mana. Kalau gerak tok, gak dipikir, itu ya berantakan. Jadi menurut aku, kalau Starbucks bilang itu konsep 5 indera, rasa, cium, sentuh, hidung, dengar, itu diberlakukan di Starbucks awal. Jadi ada experience dulu ya, kalau misalnya zaman dulu, kita bahas zaman dulu nih sejarahnya dia, sampai dia bilang barista karena orang-orang di balik belakang bar, istilahnya kayak gitu. Terus sampai Starbucks itu ngasih pengamen sing kamu hanya boleh, negara itu nggak boleh, si pengamen itu nggak diperbolehkan sama negara untuk menyanyikan lagu-lagu tentang perlawanan gitu ya. Sama Starbucks ditaruh di Starbucks Dewi. Terus waktu itu ada juga Starbucks ngasih experience buat kamu bisa tanya menunya apa, rahasianya apa, kopinya apa, bisa dicium, bisa gitu. Jadi kan semua yang kita punya itu dimaksimalkan potensinya. Jadi kalau misalnya kita punya konsep, terus Marino kita punya gagasan nih, angen-angenku kayak ngene nih. Terus aku mikir, oh berarti aku dodolan kopi ini regane sakmene, aku iso balik modal regane sakmene apa tahun sakmene semisal. Tapi gak gerak tuh. Tapi gak ono produk ngono lho, mesti kamu gak menciptakan sebuah karya ngono lho. Ya orang akan enggak apa ya? Enggak dapat apa sih sing mbok pengen apa sih yang mbok kerjain itu lho. Lak mek angen-angen tok gak gerak kan ya percuma. Jadi ibaratnya menu itu adalah Penggerak ya. bukan, menu adalah wujud dari Karya ya, Iya. gagasan itu tadi, nah, konsep dan idealis ya. Nah, perkara kayak equipment yang sekarang yo, mesin terus simpel lah timbangan kayak ngono-ngono iku yo sing sampai larang-larang kettle sing bentuknya aneh-aneh, mesin sing rupane aneh-aneh. Itu kalau aku sih faktor apa ya? Faktor faktor penunjang, faktor mempercantik lah. Untuk itu gitu loh, maksudnya untuk gagasanmu gitu loh. Kalau bisa sih gagasan ya setinggi-tinggi mungkin. Tinggal gimana caranya nanti pemikirannya itu diolah lagi. Jawab Pak Amir. Sampai simpel ya, sampai sekarang aja gini klinik kopi gak ada mesin, bro. Gagasannya biyen kan gonge kan koyo kopi manis tanpa gula. Iku kan koyo sing masif gak sih kabeh koyo sing apa ya? Koyo sebuah apa ya? Apa lah ngarani koyo gimmick apa? Konten ya, apa tagline ngono ya, kopi manis tanpa gula. Akhirnya dia ngeset gimana caranya kopi itu manis tanpa harus dipakai gula. Padahal itu iklan sing masif gitu loh, maksudnya konten sing masif, tapi dikemas dengan pemikiran yang bagus, dengan konsep yang menarik, dengan jualan produk yang emang bener-bener unggul. Akhirnya kempar. Iya. Setelah ini ada mas, Apa? konsep gagasan. Oh, iya. Ada ini. Ini. Coba. Gimana bisa dijelaskan? Pak Amir, konsep, gagasan, menu, nah ini ahlinya ini. Penggagas ini. Ahlinya ahli. Sampai tekok konsep tok mandek lagi. Kan kalau Mas Amir ini kita lihat track
track-nya di daerah Oke. Pengalaman. itu hampir selalu muncul di ini apa kayak pamflet flyer ya kan kayak take over bar seperti itu terus bisa kayak memaksa orang untuk mengikuti konsep terus juga mengikuti ini loh menu ini pasti ini seperti apa Kalau strategiku sih kemarin apa ya? Nggak muluk-muluk sih mas. Maksudnya nggak terlalu yang jauh, nggak terlalu apa. Aku cuma cari apa? Mereka tuh punya, mereka semua itu punya masalah. Dan kita menyediakan solusi itu. Oh, gitu ya mereka kan ada sebab ada akibat kan. Mereka punya masalah apa sih gitu? Katakan kemarin ya. Terus terang nih, kopi lagi booming, ya. Kopi lagi booming. Terus aku cari solusi. Apa sih nggak dilakuin mereka semua? Kitchen. Karena aku nggak ada passion di kitchen gitu loh. Cuma aku hobi gitu mas. Hobi gitu loh. Apa nggak dikasih sekalian? Aku coba lah fokus itu. Ada kan ritmenya kan naik terus kan. Dari naik situ, aku harus turun mas. Aku harus cari yang lain lagi gitu. Jadi dari aku pribadi ya, kalau idealisme ya, aku nggak suka apa barang yang lagi hype itu aku ikut dulu di situ. Karena nih aku kan kita kan disediakan kayak apa ya Mas Di pemikiran terus kasih ilmu lah istilahnya kan. Kita tuh harus mikir gitu. Nggak yang lagi nasa gue yo. Nggak yang lagi ada terus kita tuh ikut terus di situ. Kita nggak maju kan di situ. Bener Tuh, sih, kayak sing dikutip Mas Amir ya. Maksudnya sebuah produk akan laku ketika itu emang jadi no solusi. Sing paling sederhana itu ya. Kalau menurutku ya, mie jumbo lho, Indomie jumbo lho. Makanya Kan anehnya kan gini ya. Kene tuku siji kurang, kene tuku loro kakean. Diciptakan Akhirnya dia nyiptakno sing setengah-setengah iku. Akhirnya pun ketika aku pengen makan mie sing rada sing pas, aku milih iku. Nah niku laku bro gitu loh maksudku. Jadi memang ada apa win solution ya. Dan itu emang sih dibutuhkan. tapi kalau masalah enak sing single loh. Iya. Iya. Enak. Enak sing single. Serius. Masalah itu memang dikemas untuk bisnis sih. Lah kan jadi kan istilahnya emang ketika produkmu laku itu yo harus ada solusi ini gitu loh. Maksud aku kalau emang bukan sesuatu yang baru itu bakal jadi apa ya? Bakal jadi tren kalau memang mereka nggak butuhkan. Contoh maksud aku ya, misal aku di Lumajang nih. Aku di desa nih, namanya Tempeh gitu ya. Kalau misalnya aku dengan kapasitasku, aku orang kopi, terus aku buka kopi di sana dengan alat manual bro, orang di sekitar situ nggak butuh kok, ya nggak akan jalan menurutku. Tapi kalau mereka membutuhkan kopi dengan harga yang terjangkau tapi kualitas gitu, murni lah istilahnya, aku buka gerai biasa dengan potensiku, ya mungkin akan diminati. Karena kebutuhan mereka, aku pengen kopi sih nggak ada campurani lah, istilahnya kayak gitu. Sederhananya kayak gitu. Jadi kalau aku sih sesuatu hal yang kita cari untuk berinovasi, usahakan ada nilai apa mereka ini butuh. lebih ke kebutuhan Iya, jadi takutnya itu nanti seolah-olah kita pengen ngide, pengen gini, tapi sebenarnya market itu tidak butuh. ya kayak kemarin aku bikin signature gitu ya bingung nih ngombe ini apa caranya ada rasanya mencolok-mencolok rono ya kan bagi orang yang kayak di kota itu hal yang lazim kayak wis biasa lah maksudnya laris lah gitu. Ketika aku membawa ke desa ya kan mereka ngomong iki kocahan maksudnya kayak gitu ya Contoh ini apa? Iki loh apa? iya beneran itu Apa jenenge? Jedar apa? Jedai, contoh jedai lah. Sing hal paling gak kepikir loh ya. Produk untuk mengikat rambut supaya enggak riwe, ya kan? Itu kan masalah ya lah dibagi cewek ya. Gak enak sumu lah sebarang kalir, akhirnya butuh ibu. Menciptakan solusi. Iya menciptakan solusi. Nah maksud aku ketika kita misalnya dalam ranah di kopi ya di sini, apakah market itu semuanya butuh kopi sing aneh fisik tiada? Ya enggak. Kalau emang market itu di pasar itu entah itu misalnya katakanlah nggak harus melulu tentang itu tadi loh, idealis itu tadi harus diimbangi juga. Takutnya nanti terlalu idealis malah sebenarnya bukan itu yang dibutuhkan gitu. hal yang
apa poinnya tadi ya di situ tadi ya. Effort, ya kan? Terus cuma keyakinan seperti apa sih ini dibawa kemana gitu. Ini dibawa kemana? Lek setengah-setengah ya jangan berharap sesuatu yang besar gitu kan. Kalau apalagi yang enggak setengah-setengah malah enggak istilahnya ya pokoknya melo-meloan lah. Ya jangan berpikir untuk meledak gitu kan. Mungkin gitu Pak ya. Soalnya kadang ya apa mas ya, maksudnya dari beberapa orang yang apa maksudnya klienku istilah kayak gitu ya, ketika dia aku pengen rame mas kayak gini sampai aku pernah sampai ya udah datengin influencer aja. Maksud aku kalau kita ranahnya kan bukan arah ke sana gitu loh. Ya mungkin sekarang jadi tren juga ya kan, istilahnya kita bisnisnya bukan ke arah yang benar-benar kualitas produk. Maksud aku bukan idealis ke sana gitu ya. Kita kuantiti nih. Yang penting kita dapetin omset sehari sekian gitu. Dan itu kalau bisa grow up gitu loh, maksudnya naik gitu. Aku tanya juga nggak terlalu yang harus kopi. Daripada aku beli mesin, mending aku nyari influencer. Istilahnya kayak gitu. Nah itu pilihan sih, maksud aku nggak bisa disalahkan juga. Jadi sampai konten apa ya istilahnya promo TikTok, promo apa itu jadi pilihan karena ya mungkin ya Ada yang merasa tersindir sih. susah buat apa Kok ada beli mesin barang kerungu kayak jadi pilihan itu banyak sih menurutku mas. Yang penting penempatannya pas saja. Ya sebenarnya dalam kita masuk di dunia industri kopi ini bukan nggak ada kata salah ataupun benar. Ya, karena aku yakin mas, orang yang kadang mainannya agak serem ya istilahnya dengan beli equipment yang segila itu harganya, dia kan orang kaya nih, dia pasti bisa ngelola uangnya. positif. Iya kan, maksud aku dengan dia beli itu, dia pasti ada pemahaman yang lain lah. Seolah-olah bahwa kita ngelihat pancing ngawur cuk ini kayak gitu ya. Drone sak mini tuku Tukunya mesin ini. di sisi lain dia adalah orang yang pinter, bukan di bidang kopi tapi di sisi yang lain gitu. Dan menurutku ya sah-sah saja. Soalnya orang kaya pun itu untuk mengumpulkan jadi kayak gitu itu kan butuh proses ya kan. Orang kaya nggak mau rugi. Iya kan. Jadi ketika mereka beli kayak gitu tuh aku ngerasa kadang kan kita kan roto anu ya, roto delok. Maci saiki kedai kopi ngene gue mesin ngene. Yo dia memetik hasil dari apa yang dia kerjakan, Bro. Dan kita kan hanya lihat dari sisi luarnya aja. Oke. Jadi banyak hal yang bisa kita ambil, perspektifnya banyak. Jadi di dunia kopi itu nggak ada sesuatu yang salah dan benar, itu nggak ada. Semua dinamis, fleksibel, relatif, pilihan. Tinggal bagaimana kita menempatkan posisi kita ini pada titik yang mana. Sebagai seorang idealis yang benar-benar harus irek gak iki ataupun memang benar-benar berpikir bahwa usaha ini long term, jangka panjang, jangka panjang. Jadi melalui sebuah proses yang di situ ada unsur kesabaran, keyakinan, terus ya mungkin puasa juga ya kan, karena nabung tadi dia harus mengumpulkan pundi-pundi untuk katakanlah hanya membeli sekelas gelas guralek aja dia harus nabung kayak gitu kan. Tapi itu semua bukanlah sebuah kesalahan ya kan. Menyebut merek ya. Aku sampai sedikit cerita ya. Ada satu seniorku sing keren banget menurutku. Jadi dia itu posisinya itu di pinggiran gunung lah. Maksudnya bukan di pusat kota juga, jauh dari keramaian juga. Nah, dia itu jualannya kopi tubruk biasa. Omsetnya sebulan itu sampai 70 juta. Harga kopinya itu di bawah angka 8.000 per gelasnya. Nah, lucunya orang-orang yang di dalam situ itu ketika keluar dari rumah itu mereka punya apa ya, kemampuan yang lebih. Contoh, dia menang kompetisi kopi. Dia sampai 12 besar Mandiri Kopi Festival di Surabaya. Tiap hari dia dodolannya kopi susu, KSTG lah bahasanya ya, kopi susu tanpa gula ya kan. Nah, terus aku tanya kan, maksudnya
opo Mas kok nggak beli mesin aja kayak gini. Lah orang sini loh gak butuh itu Sep. Aku sampai di gini noise. Kan aku dulu di Temas ya. Sep, kira-kira di Temas ya, di kecamatan Temas aja ono sing duwe grinder gak ya? Aku mikir kan, kok gak ono Mas. Ono sing duwe gunting ayo. Mungkin lah sing duwe gunting iku sak omahe pasti duwe Sep. Kita terlalu tinggi melihat angen-angen bahwa di circle cedek-cedek iki niku mereka tiap hari butuh kopi, gayo teko iku digekno kopi ngono lho. Sedangkan kon iki yo main kopi Sep. Jadi mungkin untuk lebih apa ya, untuk lebih intens aja sih maksudku ketika kita kepingin arah yang ke sana, kepingin arah yang di luar sana, mungkin diawali dengan pendekatan lingkungan kecil dulu. Itu salah satunya. Sampai dia itu loh support kompetisi baristanya dikasih bin sing enak-enak untuk ikut kompetisi di luar kota itu ya dari secangkir kopi KSTG itu tadi. Ketika baristanya itu dia bilang, Mas pakai V60 aja ya, si owner itu langsung marah-marah. Kamu tahu nggak? Kamu beli alat, aku beli Luxio ini, aku beli alat kopi-kopi untuk kamu latihan ya dari secangkir kopi ini. Yang mereka butuhkan ketika tren itu dirubah untuk dasar kopi itu harus tanpa gula, ya mungkin dia nggak akan dapetin itu semua. Lebih ke apa ya sebenarnya, ada kita harus bisa membaca, Iya, Mas. dalam artian pasar kita seperti apa. Tadi kan istilahnya idealis itu harus diimbangi sama ya itu tadi kebutuhan apa sih sing di circle terdekat itu Bisa membaca. mungkin ya kan. Akhirnya kan jadi pilihan-pilihan toh Mas. Kalau misalnya emang kita di kota berkembang terus kita pengen punya simple lah ya, konsep workspace gitu ya, itu jadi peluang ya meskipun nggak akan meledak banget tapi Mungkin kan. ada peluangnya dan itu dimanfaatkan juga nggak masalah. Iya sih, kota medik ini workspace suppose sapa sing workspace iki ne. Iya. Ngomong liwat go padu. Kopi sama Meet up sere. sampai orang kopi-kopian kayak Mas Amir contoh nyoba ngulik di pemanis dari kopi itu apa, misalnya makanan, dessert atau apa, itu juga jadi peluang sih menurutku. Banyak sih kalau kita jeli, kalau kita bener-bener istilahnya apa ya, bercumbu lah istilahnya sampai menemukan oh ternyata klimaksnya di sini nih. Nah itu mungkin bisa di Masuki. bener sih ada peluang di situ. Nah ini mungkin juga sekalian aku akhiri sesi ngobrolnya. Nanti habis ini kita ngobrol-ngobrol santai. Yang mau gabung tengah masak dulu ya gue. Wah itu masuk. Ngomongnya pinter tapi gak buka-buka. Itu poin ini. Jadi Durung. untuk kita masuk kita rangkum secara singkat. Untuk kita masuk di dunia kopi itu sebenarnya simpel. Yaitu pertama kenali kita sendiri harusnya gimana, potensinya apa, ya. Dan jangan terlalu heboh dengan keadaan yang ada di luar. Waduh, ini melok ini, ini, tapi perkuat kalau kita bilangnya ya karakter kita harus punya karakter sendiri melalui itu belajar melalui orang lain atau memang belajar secara intens dengan sendiri. Yang di situ kita memiliki tujuan untuk bisa mewujudkan sebuah konsep dan juga idealis dari kita. Seperti itu. Adapun di sana perkembangan jangan lupa untuk melihat lingkungan kita ini sebenarnya lingkungan seperti apa. Ya kan, kalau ada yang bilang dulu nggak mungkin Starbucks itu buka di Splendid, nggak mungkin. Kenapa? Yo kopi di sekitar situ 2000-an gitu loh. Ya kan, dan mereka hanya butuhnya hampir sama dengan yang diceritakan sama Mas Asep tadi, dengan sebuah tempat yang kebutuhannya seperti ini nggak mungkin, bukannya nggak mungkin tapi akan kurang maksimal kalau dipaksakan ke jalur yang lain. Tapi ketika itu semua punya tujuan dan kalian punya passion di situ, terus punya perhitungan sendiri, sah-sah aja. Bukan gitu, Mas? Jadi untuk sesi kali ini kita akhiri dulu. Nanti kita lanjut ngobrol sama teman-teman yang lain. Nah, ini di Batu potensinya banyak banget. Jadi nanti akan kita hajar satu persatu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.